Salam dari kita di sini dalam episode yang ketiga kali ini yang akan jadi kita bicara di dalam Bincang Pintar, yaitu terkait masalah obligasi. Nah, jangan lupa tonton kita baik di Spotify, lalu IG, YouTube. Demikian juga untuk kesempatan ini bagi teman-teman yang memang tidak punya kesempatan langsung bisa monitor kita ataupun menonton, bisa melalui yang tadi kita bilang Spotify, IG, dan YouTube. Nah, kebetulan pada kesempatan ini luar biasa, saya sendiri merasa tersanjung nih. Kita kedatangan tokoh di Bali yang punya karismatik yang luar biasa. Beliau selain dosen, tetapi profesi juga sebagai saksi ahli. Nah, beliau juga berapa kali kita gunakan sebagai saksi ahli tentang keahliannya pada saat di pengadilan negeri, ya Bang ya? Iya, Pak. Nah, jadi aku sama beliau ini selain dosen saya pribadi, beliau juga adalah sahabat saya, saudara saya, abang saya yang memang banyak membimbing saya di dalam menjalani studi saya di UNUD. Nah, jadi tidak usah lama lagi, sekarang saya langsung perkenalkan beliau, Bapak Dr. Ketut Westre SH MH. Silakan. Terima kasih. Ya, siap. Ya. Nah, jadi ini Bang, Ya. pada kesempatan ini yang tadi kita bilang ya, bahwa kita akan bicara tentang obligasi. Nah, kira-kira menurut pandangan Abang lah dulu, Ya. apa sih obligasi itu Bang? Ya. Terima kasih, Bang. Ya. Kalau kita bicara obligasi adalah masuk ke dalam surat berharga. Surat berharga. Surat berharga artinya surat yang mempunyai nilai komersial yang bisa diperjualbelikan, yaitu sama dengan saham. Ya. Obligasi biasa dipakai dalam istilah perdagangan di bursa efek, yaitu istilah bond. Bond, obligasi atau bond. Yes. Kalau saham, stok. Oke. Jadi kalau kita bicara obligasi adalah sebenarnya semacam surat berharga atau surat pengakuan atau pernyataan utang. Ya. Artinya bahwa yang menerbitkan obligasi ini mempunyai utang kepada si pembeli obligasi. Dan obligasi ini itu mempunyai nilai nominal, Ya. kemudian mempunyai jangka waktu, dan juga mempunyai bunga. Ya. Nah ini, nah itu obligasi, sehingga obligasi ini termasuk ke dalam surat berharga dan bisa Bang juga dipakai untuk berinvestasi. Oh, Iya, jadi luar obligasi biasa. ini adalah saran Anda bisa dipakai untuk berinvestasi. Oke. Baik investasi jangka pendek, jangka menengah maupun long term. Ya. Secara umum, jadi obligasi ini adalah jangkanya jangka menengah dan jangka panjang. Panjang. Ya, gitu Pak. Nah, ini semua yang pada saat kesempatan nonton dan melihat di Bincang Pintar kali ini sudah dapat panjang lebar terkait tentang pengertiannya obligasi. Ya. Nah, ini menarik. Ternyata obligasi itu merupakan jaminan utang, Ya. tetapi bisa juga menjadi daya tarik tadi terkait investasi untuk pembangunan, Ya, ya, ataupun betul. hal-hal yang lain. Yang lain, ya. Nah, ini yang perlu akan kita kupas. Makanya sebelum lanjut kita mau tanya lagi, kira-kira karakteristik obligasi sebagai surat berharga itu macam kayak gimana nih Bang karakteristiknya? Ya. Baik, Bang. Kalau karakteristik antara obligasi dengan saham itu sudah berbeda sekali. Ya. Kalau obligasi itu adalah mempunyai karakteristik yang pertama adalah nilai obligasi. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa suatu obligasi itu mempunyai nilai nominal. Mempunyai nilai nominal sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang menerbitkan obligasi. Oke. Ya. Jadi pihak yang menerbitkan obligasi ini ada dua. Ya. Itu bisa perusahaan. Oh, perusahaan swasta itu ya? Iya, swasta. Oke. Dan juga pemerintah. Oh, pemerintah. Nah, ini. Pemerintah juga bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke. Nah, sehingga ada disebut dengan apa namanya corporate obligation, corporate bond, kemudian government bond, dan juga apa namanya commercial bond. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa ada nilai, artinya bahwa dalam obligasi itu tercantum nilai obligasi yang berapa. Oke. Sesuai dengan kebutuhan dari si penerbit obligasi. Ya. Kemudian juga karakter yang kedua jangka waktu.
Jadi obligasi itu memiliki jangka waktu. Secara umum, jangka waktu obligasi ini adalah jangka panjang. Jangka panjang itu adalah antara 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Ya, kemudian jangka menengahnya 1 sampai 5 tahun. Okay. Ya, itu adalah jangka waktunya. Kemudian juga ada karakteristik yang mempunyai bunga. Bunga obligasi, Bang, itu biasa disebut dengan kupon. Kupon? Ya, kupon. Ya, kupon. Itu bunga obligasi. Nah, bunga obligasi ini bermacam-macam, Bang. Ada yang bunga tetap, fixed price, kemudian ada yang floating rate, bunga mengambang. Ya. Kalau fixed rate artinya bunga tetap itu biasanya dihitung per tahun. Berapa persen? Karena obligasi ini sebenarnya berisi pernyataan antara si penerbit obligasi dengan si pembeli obligasi. Berapa kemampuan untuk membayar bunga per tahunnya? Kalau itu floating rate artinya menyesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia, suku bunga yang terjadi di masyarakat. Kemudian juga ada jangka waktu bayar. Nah ini jangka waktu bayar artinya begitu sudah jatuh tempo obligasi ini, si penerbit obligasi itu harus membayar keseluruhan daripada nilai obligasi yang dibeli oleh si pembeli obligasi. Ya, masyarakat. Wah, menarik. Okay. Ya, jadi di sini harus dibayar. Karena di sini sebenarnya obligasi ini adalah jangka panjang, investasi jangka panjang. Itulah karakteristik dari suatu obligasi. Oke. Nah, itu jadi juga udah kita dapat penjelasan karakteristiknya bahwa sebenarnya obligasi itu adalah jumlah ataupun nominal uang yang ada di dalam satu obligasi. Nah, jadi bagi masyarakat yang butuh atau yang ingin memiliki obligasi, mereka bisa beli obligasi tersebut. Bisa langsung satu dengan nilai jumlah tertentu tadi, atau dia bisa per lembar. Kan begitu ya, Bang? Nah, jadi itulah karakteristiknya, di mana ini penting masyarakat harus tahu. Daripada kita investasi kepada sesuatu yang memang belum ada jaminan, ini kalau obligasi jelas. Karena yang menerbitkannya itu jelas ada dua, yaitu swasta yang memang sudah melalui otomatis due diligence, ataupun sudah diperiksa panjang dan lebarnya terkait kemampuan bayar. Karena kan tidak boleh gagal bayar, kan? Nah, yang kedua juga pemerintah. Ataupun pemerintah daerah, pusat ataupun daerah. Nah, berarti kan kalau pusat atau daerah kan berarti stockholdernya pemerintah itu sendiri. Kan gitu ya, Bang ya? Bisa investor swasta, juga bisa pemerintah. Bisa juga pemerintah. Nah, ini menarik karena kita tahu banget di Bali sendiri punya kultur atau kebudayaan kita bersatu, menyambung beraya ya. Nah, ini coba dengan yang memang adat istiadat atau kultur di Bali adalah saling sama-sama bergotong royong. Nah, kalau kita memiliki obligasi pemerintah daerah katakanlah, betul. Nah, itu berarti disebutnya obligasi daerah. Obligasi daerah. Berarti yang terbitkannya itu pemerintah, tidak daerah. Nah, kalau si masyarakat ingin memiliki obligasi itu, apakah dia bisa langsung membeli ke pemerintah atau tadi yang Abang menarik itu kan ada saham listing di bursa saham? Apa di mana nanti, Bang? Inilah perbedaan antara obligasi atau bond dengan saham. Memang pada prinsipnya yang diperjualbelikan, Bang, di bursa efek adalah ada saham, obligasi, bukti raib, dan commercial paper. Yang lazim dan yang memang umum adalah saham itu, karena saham itu tidak aslinya bisa berapa hari dijual kembali kan? Bisa dijual Kalau obligasi ada jangka waktunya. Betul ya, tadi dijual 1 tahun atau 5 tahun atau bahkan 30 tahun. Bahkan 30 tahun, betul. Karena sebenarnya prinsip dari obligasi, tujuan diterbitkan obligasi adalah untuk mendapatkan dana segar dari investor untuk pembangunan di dalam dan di luar negeri. Itu adalah untuk pembangunan. Kalau itu oleh perusahaan, adalah untuk pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan. Kalau itu oleh pemerintah pusat adalah untuk pembiayaan pembangunan di pusat. Kalau yang menarik seperti apa tadi? Kalau pemerintah daerah. Saya pengen di daerah Bali, Bang. Karena saya tinggal di Bali. Abang juga di daerah Bali. Kita butuh terobosan, Bang. Bang. Kalau pemerintah daerah ini menerbitkan obligasi sesuai dengan sumber daya. Sumber dayanya. Kalau Bali jelas pariwisata kan. Betul. Pariwisata sebagai ikon dari Bali. Benar. Nah, kemudian juga
tujuan daripada diterbitkannya obligasi daerah adalah untuk pembangunan yang bersifat publik, sarana prasarana publik. Okay. Ya, jadi ini. Nah, bisa saja obligasi. Bisa dikasih contoh Pak, yang sarana publik yang dibangun. Apa sesuai program Pemda itu sendiri mau membangun A, bangun B gitu? Iya. Oh. Jelas itu sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Iya. Apakah mungkin membangun stadion, okay. atau mungkin membangun yang untuk kepentingan umum. Jadi sehingga pendanaan obligasi ini dipakai untuk pembangunan sarana publik. Nah, itu waktu dia mau launching obligasi si Pemda ini harus persetujuan DPR enggak? Nah, karena ini akan melibatkan pembangunan daerah, ya sebaiknya sewajarnya mendapat persetujuan DPR. Dari DPR. Karena nanti akan menjadi masukan dari kas daerah. Kas daerah di luar pajak. Di luar pajak. Yang selama ini kan ada pajak, lalu ada kendaraan bermotor. Itu kan dua yang terakhir. Dengan masuknya obligasi, ini diharapkan mampu narik juga kas daerah. Oke. Menambah kas daerah. Ini luar biasa. Jadi yang selama ini kita lihat di luar sana atau kita tahu, pemerintah daerah itu hanya dapat dua sumbernya ya. Salah satunya adalah dari kendaraan bermotor pajaknya, plus juga pajak-pajak yang umum biasa yang kita bayar selama ini. Nah, dengan adanya obligasi, maka penambahan kas daerah bisa dari obligasi ini. Oke, nah ini menarik. Nah, kalau boleh tahu Bang, kira-kira dasar hukum daripada obligasi itu sendiri gimana Bang? Kalau kita mengacu kepada keputusan Presiden nomor 775, kemudian slip PMK 001 dan 182, di sana ada disebutkan tentang pengerjaan obligasi. Nah, karena obligasi ini juga termasuk surat berharga, maka dia juga sama halnya dengan dasar hukum atau ketentuan dari saham. Kemudian juga ada pengawasan dari pihak OJK dan lain sebagainya. Bapepam juga ya Bang ya? Bapepam sudah. Bapepam enggak? Bapepam saat itu sudah diganti oleh OJK Bang. Bapepam udah ada OJK sekarang. OJK punya kewenangan mengawasan perbankan, lembaga-lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Termasuk bursa efek modal. Jadi OJK. Nah di sini kalau kita lihat dari obligasi ini sebenarnya investasi yang paling aman. Obligasi? Iya, investasi yang paling aman. Karena ada kalau bunga tetap, jangka waktunya 5 tahun, dari setahun berapa ya, ini kan tidak perlu susah loh. Beda dengan saham. Kalau saham ada risk ya. Karena dia naik turun ya. Pergerakannya itu dinamis dia. Iya, dinamis. Kalau saham kalau obligasi enggak ya? Tetap Bang. Tetap. Kalau umpama berapa persen per tahun ya sudah tetap. Itu di situ dia dapat. Jadi bisa pemerintah daerah melonsing atau obligasi ini melalui bursa efek, atau kalau investor bisa langsung kepada penerbitnya. Nah, ini menarik Bang. Tadi kan dibilang penerbitnya pemerintah daerah. Nah, katakan kita ambil contoh tanda kutip Provinsi Bali. Nah, Provinsi Bali ini sendiri apakah melalui badan usaha milik daerahnya, atau melalui apa nantinya nih Bang? Nanti ini memang kalau kita lihat bahwa kalau untuk kita mengikutkan BUMD itu badan usaha milik daerah sangat bagus sekali. Bagus sekali. Bisa saja BUMD ini sebagai investor. BUMD-nya. Sebagai investor untuk membeli obligasi dari Provinsi Bali. Yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Karena ini kan sama-sama bersinergi untuk memasukkan uang ke kas daerah. Benar. Nah, kalau mungkin nanti pemerintah ini akan memerlukan dana segar yang cepat, kalau memang daerah seperti Bali itu memang punya potensi pariwisata yang cukup bagus, jangan dibilang sekarang di situasi begini, secara umum, itu sangat bagus sekali untuk menerbitkan obligasi. Nah, itu dicatat ini, mudah-mudahan jadi catatan karena Pak Wester sendiri yang pada hari kesempatan ini yang memang bidangnya dan memang di latar belakang studinya yaitu tentang obligasi, BUMN dan BUMD. Nah, ini menarik. Jadi nggak ada salahnya bagi pemerintah daerah ini menjadi pilot project. Kan gitu ya Bang ya? Oke. Nah, kira-kira faktor apa aja Bang yang mempengaruhi obligasi itu sendiri? Karena begini, obligasi ini kan bagus tadi. Betul. Lalu uangnya jelas. Dan ini tidak ada permasalahan hukum karena tidak ada resiko. Anggarannya flat, pembayarannya jelas, jangka waktunya jelas, nominal jelas,
produknya ada, pemerintah yang menjamin, kan begitu, ada pengawas, OJK, nggak boleh bodong. Nah, ini kira-kira kok sampai saat ini pemerintah belum mampu atau belum ada satu tempat pun yang ingin menerbitkan obligasi. Kenapa, Pak? Nah, ini ekonominya jelas ya? Segi ekonominya luar biasa dahsyat. Kenapa, Pak? Nah, inilah memang ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap obligasi, Pak. Yang pertama jelas adalah kondisi ekonomi secara global, yaitu berpengaruh juga karena ekonomi global berpengaruh juga terhadap keuangan daerah, baik benda pusat maupun daerah kan berpengaruh juga. Kemudian politik. Jadi masalah politik itu akan bermuara kepada semua aspek, termasuk aspek obligasi. Ya, akan kena pengaruh politik. Namun demikian, Bang, bahwa sebenarnya obligasi adalah investasi yang paling aman, saya katakan, paling aman. Karena jelas nominalnya jelas, penerbitnya jelas, pemerintah atau swasta, jangka waktunya jelas, bunganya jelas, dan bahkan kadang-kadang bunga obligasi lebih tinggi dari bunga deposito. Pasti. Lebih tinggi dari bunga deposito. Karena obligasi dijamin oleh pemerintah. Benar. Nah, cuman masalahnya obligasi ini memang pemerintah daerah itu masih belum ada keberanian untuk menerbitkan obligasi. Artinya begini, Pak. Apakah nanti pemerintah daerah akan mampu membayar setelah jatuh tempo? Ya, jangan-jangan nanti sudah masuk uangnya dari hasil penjualan obligasi sudah dipakai, ternyata kondisi ekonomi berubah. Tadi kan Abang bilang bangun produk daripada bangunan yang memang produktif. Berarti kan yang memang income ada uang masuk. Nah, jangan bikin bangunan atau apa yang komersil yang tidak jelas untungnya. Otomatis kan blueprint sebelum dia keluarkan obligasi terkait apa, itu kan sudah dihitung sama ahli-ahlinya, kan gitu kan, lebih bagus. Memang. Tapi namanya pengaruh seperti sekarang saya menyangka, Bang, COVID ini berpengaruh kepada pendapatan dan sebagainya ya. Nah, ini memang apa sih yang ada risiko? Semua ada. Ya cuman kalau risiko untuk obligasi rendah sekali. Kecil sekali, Pak. Sehingga diharapkan kalau pemerintah daerah yang memang mempunyai potensi sumber daya alam daerah yang bagus, mengapa tidak menerbitkan obligasi? Betul. Ya, sebagai sumber-sumber lain dari pajak yang ada. Siap. Nah, ini kita mungkin pertanyaan kita yang terakhir untuk Pak Wester. Sebagai relevansi, Pak. Obligasi sebagai sumber daya dalam membangun daerah. Betul, Pak. Kira-kira relevansinya bagaimana? Di mana nih relevansinya antara obligasi dan pembangunan? Ini relevansinya gimana? Jelas, Bang, itu sangat terkait sekali, Pak. Relevansi antara obligasi dengan pembangunan daerah. Saya katakan tadi bahwa daerah menerbitkan obligasi yaitu karena daerah memerlukan dana segar dari investor. Dana segar yang ada dipakai untuk membangun. Jadi korelasi antara penerbitan obligasi, penjualan obligasi pada investor, uangnya untuk pembangunan daerah sendiri. Untuk pembangunan daerah, membangun di daerah. Jadi sangat erat sekali. Erat banget ya. Nah, jadi itulah rekan-rekan, teman-teman yang menyaksikan Bincang-Bincang Pintar. Kali ini kita mendapatkan edukasi yang luar biasa terkait yang namanya obligasi. Kebetulan hari ini kita dapat sekali masukan, dapat sekali ilmu tentang obligasi, di mana pertama obligasi itu sangat-sangat diperlukan bagi pemerintah daerah ataupun pusat. Dan yang kedua, ternyata obligasi ini instrumennya dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Lalu yang ketiga, obligasi ini relevansi dengan pembangunan daerah itu sangat mutlak. Dan keempat, ternyata sumber kas daerah pemasukannya dari obligasi ini luar biasa. Nah, Pak, dan yang terakhir, nah ini sekarang kembali kepada stakeholder pemerintah itu sendiri, apakah berani dia menggunakan obligasi sebagai supremasi dia dalam pembangunan atau tidak? Ya, jawabannya ada di pemerintah itu sendiri. Betul. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, Bang. Terima kasih, luar biasa. Saya dapat tamu terhormat, abang saya sebagai dosen dan ahlinya di dalam bidang keperdataan,
juga sering tampil di saksi ahli. Betul. Siapapun pengacara pasti kenal beliau. Nah, orangnya lihat gantengnya luar biasa. Nah, jadi demikian episode kali ini. Hari ini ya Bang, di kesempatan sore ini, semoga kedepannya kita bisa lagi bicara yang lebih menarik. Baik. Oke. Terima kasih Bang. Salam dari kita semua. Baik.